Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan surat edaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Dinas Pendidikan terkait dengan uji kompetensi keahlian dan ujian sekolah US SMK tahun pelajaran 2023-2024. Ini disebarkan pada tanggal 22 Januari 2024 kepada cabang dinas wilayah 1 sampai 13. Memperhatikan bla 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 semuanya. Saya langsung saja di sini. Kami sampaikan penyesuaian penyelenggaraan uji kompetensi keahlian atau UKK dan ujian sekolah peserta didik SMK di Provinsi Jawa Barat sebagaimana diuraikan berikut ini. A. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian atau UKK. 1. Sekolah menengah kejuruan melaksanakan uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Pelaksanaan UKK mengacu pada pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian pada SMK tahun 2023-2024. 3. UKK dapat dilaksanakan dengan pola ujian oleh LSP, dunia kerja, atau asosiasi profesi atau mandiri dengan tetap melibatkan penguji dunia kerja. Yang keempat, jadwal pelaksanaan UKK dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing berdasarkan kesepakatan dengan pihak dunia kerja, asosiasi profesi atau LSP dan sesuai pola ujian yang dipilih. A. UKK untuk SMK program 3 tahun dilaksanakan pada semester 5 atau semester 6 dan atau telah menuntaskan materi pembelajaran atau capaian pembelajaran melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. B. UKK untuk SMK program 4 tahun dilaksanakan pada semester 7 atau semester 8 dan atau telah menuntaskan materi pembelajaran atau capaian pembelajaran melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk SMK yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, UKK dapat dilaksanakan di semester 5 jika pelaksanaan PKL di semester 6. UKK dapat dilaksanakan di semester 6 jika pelaksanaan PKL di semester 5. UKK dilaksanakan bersamaan dengan praktek kerja lapangan PKL, yaitu setelah selesai PKL dilanjutkan dengan UKK atau atas kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan dunia kerja, asosiasi, atau LSP. C. Berdasarkan kalender pendidikan Provinsi Jawa Barat, perkiraan UKK dilaksanakan mulai tanggal 21 Maret sampai dengan 30 April. 5. Satuan pendidikan dapat melaksanakan UKK setelah tempat uji kompetensi atau TUK-nya diverifikasi oleh tim untuk UKK mandiri. Tim verifikasi dibentuk oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui cabang Dinas Pendidikan dengan verifikatornya para pengawas dengan melibatkan unsur dunia kerja. Sedangkan untuk UKK mulai dunia kerja atau asosiasi profesi atau LSP, verifikasi sepenuhnya dilakukan oleh tim dari mereka. Keenam, tempat uji kompetensi atau TUK dapat diselenggarakan di satuan pendidikan setelah dinyatakan layak. Dunia kerja atau tempat yang lain sesuai kesepakatan. 7. Model UKK yang dilaksanakan ada 3 bentuk. Yang A. Pelaksanaan UKK dalam bentuk mandiri, yaitu UKK dengan menggunakan instrumen yang disusun oleh pemerintah pusat sebagai standar minimal dengan melibatkan instansi pasangan dan berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Satuan pendidikan mulai kerjasama dengan dunia kerja diperkenankan mengubah sebagian atau keseluruhan isi sepanjang minimal setara. B. Pelaksanaan UKK dalam bentuk sertifikasi yang dilakukan oleh dunia kerja atau asosiasi profesi. SMK atau lembaga sertifikasi yang mendapatkan lisensi dari BNSP sebagai lembaga sertifikasi profesi diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, dalam melaksanakan UKK, SMK dapat memilih salah satu atau beberapa dari 6 jenis skema ujian berikut.
A. Ujian melalui kerjasama dengan mitra dunia kerja atau asosiasi profesi. SMK terakreditasi dan mitra dunia kerja atau asosiasi profesi melakukan uji kompetensi pada TUK yang telah disepakati bersama mengacu standar kualifikasi kompetensi yang ditetapkan mitra dunia kerja atau asosiasi profesi dengan tujuan mendapatkan sertifikat yang diakui oleh mitra dunia kerja, asosiasi profesi, asosiasi industri, atau mitra dari mitra dunia kerja. B. Ujian melalui LSP pihak ke-1 atau LSP P1. LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan atau pelatihan berbasis kompetensi dan atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. C. Ujian melalui LSP pihak kedua atau LSP P2. LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasok dan atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. D. Ujian LSP dengan pihak ketiga atau LSP P3. LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. E. Ujian melalui panitia teknis uji kompetensi PTUK sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh BNSP. UKK mandiri. SMK terakreditasi yang melakukan uji kompetensi secara mandiri menggunakan instrumen UKK yang disusun oleh pemerintah pusat sebagai standar minimal dengan melibatkan instansi pasangan dan berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Poin 9. Satuan pendidikan penyelenggara UKK memperhitungkan hasil pelaksanaan UKK untuk dicantumkan sebagai nilai ujian sekolah, mata pelajaran, kompetensi keahlian pada ijazah. 10. Setiap siswa SMK yang mengikuti uji kompetensi diupayakan untuk memperoleh sertifikat kompetensi setara kualifikasi, okupasi, klaster besar, lebih dari 6 unit kompetensi, dan kombinasi beberapa klaster dengan total minimal 7 kompetensi. 11. Dalam pelaksanaan setiap jenis skema ujian agar melibatkan mitra dunia kerja sebagai bentuk endorsement atau pengakuan kepada kualitas lulusan SMK. Yang ke-12, kami menghimbau satuan pendidikan untuk mempersiapkan siswanya secara baik dan maksimal melalui praktek dan latihan secara terus-menerus. Kita masuk ke ujian sekolah atau US. Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak berfokus pada pengukuran ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. 2. Peserta ujian sekolah adalah peserta didik yang telah berada pada tahun terakhir dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut. 3. Melaksanakan ujian sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah. 4. Satuan pendidikan menyusun dan menetapkan panitia ujian sekolah. 5. Satuan pendidikan membuat pos ujian sekolah. 6. Jadwal pelaksanaan ujian sekolah dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing dalam rentang waktu semester 5 atau 6. Satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka. Mata pelajaran yang diujikan pada ujian sekolah adalah mata pelajaran yang diselesaikan sampai kelas terakhir, kelas 12 untuk program 3 tahun dan kelas 12 untuk program 4 tahun. Seluruh soal US disusun oleh tim guru dari satuan pendidikan masing-masing. Bentuk soal, jumlah butir soal, dan alokasi waktu US dapat ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. 10. Kegiatan penyusunan soal di bawah koordinasi pengawas sekolah. 11. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk A. Portofolio berupa penilaian atas nilai rapot, nilai sikap, perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Misalnya penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. B. Penugasan. C. Tes tulis dan atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. 12. Portofolio adalah kumpulan karya hasil
seorang siswa sebagai hasil pelaksanaan kinerja yang ditentukan oleh guru atau siswa bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan oleh kurikulum. Portofolio difokuskan pada dokumen tentang kerja siswa yang produktif, yaitu bukti tentang apa yang dapat dilakukan oleh siswa, bukan apa yang tidak dapat dikerjakan atau dijawab atau dipecahkan oleh siswa. Nilai portofolio dapat diambil dari rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 untuk program 3 tahun, sedangkan untuk program 4 tahun menyesuaikan. 13. Tes penugasan adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas oleh guru kepada peserta didik untuk menyelesaikan sejumlah kecakapan, keterampilan tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Kemudian belajar dan harus dipertanggungjawabkan. Nilai penugasan yang dimaksud adalah nilai yang didapat pada semester 6 untuk program 3 tahun, sedangkan untuk program 4 tahun menyesuaikan. 14. Tes tertulis merupakan tes yang dengan soal dan jawaban yang disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan murid. Tes tertulis dapat berbentuk esai, pilihan ganda, uraian, dan bentuk-bentuk tes tertulis lainnya. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui daring atau luring sesuai aturan yang berlaku. 15. Bentuk kegiatan lain yang dimaksud adalah tes dapat berupa ujian praktek, tes lisan, dan atau bentuk kegiatan jenis lainnya. 16. Nilai akhir UAS merupakan gabungan dari seluruh nilai poin 11, nilai rata-rata semester 1 sampai 5 ditambah nilai semester 6, ditambah nilai ujian ditulis dibagi 3 komponen tersebut. Pembobotan nilai diserahkan kepada satuan pendidikan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran selama 6 semester untuk program 3 tahun dan 8 semester untuk program 4 tahun yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Memperoleh nilai sikap perilaku P5 minimal baik atau berkembang sesuai harapan. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan kriteria lain sesuai dengan yang telah ditetapkan pada KTSP, KOSP masing-masing satuan pendidikan. 18. Kelulusan ditetapkan berdasarkan rapat Dewan Guru, dibuat dalam bentuk dokumen ketetapan sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya. Diucapkan terima kasih atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Pelaksana Tugas Sekretaris Dr. Deden Saipul Hidayat SPD MPD. Tembusan Menteri Pendidikan, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Sekretariat Daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian, Kepala Dinas Kesehatan, Pengawas, dan Kepala SMK se-Jawa Barat. Itulah pengumuman terkait dengan UKK dan ujian sekolah di wilayah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.